Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Pagi ini kami akan memanen madu Thoracica yang dari Prabu Mulih atau dari Lampung. Panen yang ketiga, yang mana sebelumnya ini adalah triple topping, saat ini jadi double topping. Yang satu topping untuk memancing Thoracica jumbo yang posisinya ada di halaman depan. Baik, kita langsung mulai saja pemanenannya. Cukup keras teman-teman untuk propolisnya. Ini sekitar 3 minggu sampai 1 bulan ya teman-teman. Waduh, bisa patah ininya. Waduh, luar biasa. Ada sini dulu, kita panen saja. Ini menjelang kemarau. Ini untuk yang topping pertama dari bawah. Kita mulai saja ya. Ini juga sudah menyusun untuk seranunya. Koloni-koloni mudanya cukup banyak ini. Kita mulai. Bismillah. Selanjutnya kita panen yang topping keduanya. Ini hasilnya teman-teman. Jadi untuk hasilnya ya kurang lebih separuh botol untuk si penyedot. Nah, ini kita cari tambahan lagi yang di belakang. Yang di belakang masih ada 2 log. Yang satu yang pecah koloni, yang satu lagi yang tidak pecah koloni, sama-sama dari tebing tinggi kalau yang 2. Baik, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ya, kita ambilin aja, mudah-mudahan menambahin panenannya. Ini penampakannya teman-teman, lumayan, dapat tambahan, hampir dapat 1 botol ya. Ini alhamdulillah kita bisa konsumsi sekeluarga untuk yang Thoracica. Ini teman-teman yang pecah koloni sistem corong jajar kemarin, terus ini anakannya alhamdulillah ini masih berkembang. Terus berikutnya lagi juga nanti sekaligus kita cek dua-duanya, baik itu untuk anakannya maupun indukannya. Kita lihat si ini, lihat si toppingnya seperti apa, indukannya seperti apa, anakannya seperti apa. Kita naik lagi. Selanjutnya kita mengecek indukan si Thoracica yang kita pecah koloni teman-teman. Ini corongnya, toppingnya, ini indukannya, sampingnya ini yang sebelah sini adalah anakannya. Jadi ini cukup dekat, itu jaraknya hanya 1 jengkal. Nah, ini untuk Thoracica dari tebing tinggi yang kami punya pertama kali ini. Kita lihat ya untuk indukannya setelah pecah koloni seperti apa. Mudah-mudahan dia juga naik toppingnya tidak terganggu ya teman-teman. Ini
Ini teman-teman, jadi penampakannya dulu ini cukup kuat ya. Jadi secara rutin kita memang juga harus cek ya teman-teman. Jadi setelah kita pecah koloni maupun tidak itu perlu kita lakukan pengecekan. Pot madunya juga sudah ada, itu cukup banyak ya teman-teman, tetap cukup banyak. Ini cukup banyak sekali, tapi karena ini baru pecah koloni, sepertinya kita tidak panen. Saya kira juga sudah cukup ini ya teman-teman, cukup lumayan, ini lumayan kuat. Sudah dia mau naik dan sudah membuat bentuk-bentuk ini serano yang baru dan pot-pot yang baru. Ini penampakannya karena ini memang hasil pecah, dan tentu juga teman-teman kemarin juga tahu ini tentunya dia merekonstruksi dari stop yang tadinya hanya stopnya milik Wiroi 50 cm diganti 1 meter. Tentunya dia akan ada di dalam kebanyakannya. Tapi supaya kita tidak penasaran, kita sekaligus evaluasi untuk stopnya teman-teman, apakah dia berkembang atau tidak, karena ini penting untuk kita juga mengetahui perkembangannya. Dan kalau untuk di topengnya kan kita sudah lihat seperti itu. Ini yang pecah koloni, kita buka. Iya, ada umurnya ini. Ini penampakannya teman-teman untuk koloninya. Ini yang posisi di bawah ini ya, yang dari sini ini udah full dengan si koloni. Jadi ini koloninya ada di bawah nih. Kita lihat di sini ya, tuh di bawah nih penuh ya, ini penuh sampai di posisi ini. Posisinya di sini ini sudah cukup meriah, ini cukup rame, ini sudah penuh dengan si resin-resin. Sementara yang di atas ini juga sudah dia menyambung ke atas sampai di sini. Kalau kita buka, maksudnya dari bawah nih teman-teman plastiknya, kita nggak bisa buka, tapi yang jelas kelihatan ini ya, ini sudah dari sini. Ini kelebihan untuk stop yang penutupnya itu ada di samping belakang teman-teman. Jadi koloni tetap beraktivitas ya, perhatiin baik-baik itu ya, tetap beraktivitas baik. Terus kita masih bisa melakukan perawatan seperti ini. Ini kelebihan-kelebihan dengan sistem topping yang ditaruh di samping belakang dari sini. Saya kira perkembangannya cukup bagus teman-teman. Jadi untuk pecah koloni ini kelihatannya cukup bagus. Ini sudah sampai di sini posisinya, dan ini juga sudah naik ke topeng. Di sini udah membuat si resin-resinnya sudah disusun sedemikian bagus dari bawah 1 meter ini sudah ke atas. Dia membuat dulu di sini rapat, setelah itu dia mulai ke atas, makanya ini
kelihatannya juga madu-madu ada di posisi sini sementara. Nanti sampai ini penuh ya, ini jadi untuk observasi yang sangat bagus teman-teman. Jadi kalau terutama mungkin kalangan akademis kalau mau melakukan pengamatan bisa seperti ini untuk melakukan secara periodik. Nah, ini pengamatan-pengamatannya dengan mudah tanpa begitu mengganggu si koloni. Adapun kalau di kami harus lepas seperti ini, memang ini kondisi kami yang memang sangat sempit ya untuk memelihara koloni ini. Tetapi alhamdulillah teman-teman bisa menyaksikan. Tentu ini suatu kajian yang menarik untuk dilihat lebih jauh. Kalau teman-teman di tengah hutan nggak masalah itu untuk menghasilkan teman-teman madu melimpah, ya itu jelas di hutan. Tapi suatu saat hutan-hutan yang di dekat kita akan berkurang, akan bahkan menipis untuk lahan atau fungsi yang lain. Nah, dengan kita observasi seperti yang kami lakukan ini, kita bisa membuat hutan-hutan tiruan seperti yang kami lakukan, walaupun skalanya nano, nggak sampai mikro saja tidak, karena memang keadaan lahan di kota seperti ini. Nah, ini saja teman-teman untuk kegiatan kami, yaitu panen madu dan sekaligus melakukan pengecekan koloni indukan dan koloni hasil pecah koloni dari si Thoracica. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.